Di awal film diperlihatkan sekelompok orang yang sedang sibuk mempersiapkan ajang balap liar. Si keribut Tej adalah ketua penyelenggara ini. Deretan mobil keren yang sudah dimodifikasi khusus agar bisa berlari kencang tampak terlihat berjejer, dan tentunya deretan wanita seksi yang menambah meriah balapan liar ini. Tiga pembalap yang sudah bersiap di garis start adalah Suki, Jack, dan Julius. Baby, sigan brillando. Esto es mío. Karena pembalap keempat gagal datang, Tej kemudian menghubungi temannya untuk segera datang. Why don't you run with us, Tej? Hell no, I'm not running with. How about that, huh? We should find two, so we don't have. Fourth, and we settle this on the streets, huh? Bring him on. Yeah. Got 4 minutes, man. All right, I'll be there. Dan ini sosok keempat, dia adalah Brian O'Connor. Dengan penuh percaya diri, dia meminta taruhannya dinaikkan. Di tengah para penonton tampak seorang wanita cantik yang bernama Monica. Dan tak lama setelah itu balapan pun dimulai. 35 large. 3 seguro. Let's go, let's go. When you turn into barbecue around here, it's not a. Mereka terlihat saling beradu kecepatan. Brian saling menyalip dengan Jack dan Suki dengan Julius. Not tonight, baby. Tak hanya itu, Tej memberikan kejutan kepada mereka. Dia sengaja menaikkan sebuah jembatan penyeberangan ketika akan melewatinya. Told you like that for a finale. Si Jack lebih dulu mengaktifkan nosnya. Di luar dugaan, Brian terbang melewatinya. Setelah dia pun menggunakan nosnya, Jack kehilangan kendali hingga menabrak, dan Suki berhasil menempati turutan kedua setelah si Julius tidak berani untuk melewati jembatan itu. Baru saja mau PDKT kepada Monica, tiba-tiba polisi pun datang. Sialnya, Brian terkena tembakan di mobilnya yang merusak sistem kemudinya. Polisi kemudian menangkapnya. Ternyata setelah aksi pertamanya menjadi mata-mata untuk menangkap bom tidak dia lakukan, Brian memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Dia memilih untuk menjadi pembalap jalanan. Mantan pimpinannya yaitu Pilkins ternyata memang sengaja untuk menangkap Brian karena dia ditugaskan kembali untuk menjadi mata-mata untuk menangkap Carter Veron yang seorang gangster kartel narkoba kelas kakap, dan polisi sudah menempatkan seorang wanita lebih dulu dan diketahui oleh Veron. Brian akan dibantu seorang agen polisi yang bernama Dan. Namun ketika Brian mengujinya dengan tipe-tipe mesin, ternyata polisi ini kurang gaul di dunia balapan, dan dia tahu hanyalah Monoki FC. Brian memilih mengajukan sendiri partnernya. Dia ditemani Pilkins datang ke sebuah acara tubruk mobil. Dan terlihat seorang pria yang bernama Roman yang berbagi catatan kejahatan. Roman sekarang menjadi seorang tahanan rumah. Jadi Roman tidak bisa jauh dari rumah mobilnya.
Dia terkejut, menampilkan wajah penuh amarah ketika melihat Brian. Saat Brian memanggilnya, sempat terjadi pergulatan di antara mereka karena Roman kecewa setelah dipenjara 3 tahun akibat olah Brian. Only my homeboys call me wrong. Is that true? Still fight like shit. Fuck you. I told you to stay away from me. I did 3 years, Brian. I told you it wasn't. Why'd you come here, O'Connor? Brian kemudian menawarkan kesepakatan kepadanya, dan imbalannya adalah gelang kakinya dan catatan kejahatan mereka akan dihapuskan. Get this thing off my ankle. That's right. I thought you couldn't wander more than 100. Brian dan Roman diberi 2 mobil keren untuk aksi mereka. Dan ternyata Monica pernah bertemu dengan Brian di sebuah arena balapan liar. It might loosen your moves. Dia adalah seorang polisi yang menyamar menjadi pacar Veron. Mereka langsung berangkat menuju ke markasnya. Dan ini salah satu keahlian Brian yang dapat memacu mobilnya, sedangkan pandangan fokus kepada si Monica. What are you doing, Brian? On you, didn't he? He got that from me. Sesampainya di sana, ternyata ada 6 mobil lainnya yang akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dari Veron. Tugas mereka adalah mengambil sebuah paket berada di mobil Ferrari milik Veron yang berada di Little Haiti, yang dimana barang sitaan disimpan. Kelompok yang berhasil mendapatkan paketnya akan mendapatkan imbalan dari Veron. Say go. Mereka semua beradu kecepatan, dan sistem pelacak tersimpan di mobil Brian dan Roman membuat polisi curiga bahwa mereka telah kabur keluar kota. Dengan sedikit congong, Roman berhasil melewati 2 truk kontainer yang diusul oleh Brian. Why must I chase the cat? Sialnya, 2 pengemudi lainnya celaka terlindas truk kontainer karena tidak berhasil melewatinya. Brian dan Roman berhasil lebih dulu sampai di tempat sitaan. Mereka menemukan mobil Ferrari milik Veron. Setelah mendapatkan paket tersebut, tiba-tiba pengemudi lain dan agen polisi pun datang. Untuk menutupi penyamaran, Roman langsung menembaki polisi tersebut. Veron pun melakukan penyelidikan tentang identitas Brian dan Roman. Look in the center. Look in the center. What? Cha-ching. Now put your blouse back. The hell? Ah, shit. Son of a... Karena berhasil mendapatkan paket tersebut, keduanya mendapatkan sajian. Setelah Veron membuka paketnya, ternyata itu hanya sebuah cerutu. Pekerjaan sesungguhnya adalah mereka harus membawa sebuah barang dari lokasi pantai utara Key, dan imbalannya mereka akan mendapatkan bayaran $100.000. Bukannya langsung menyetujui, namun Roman meminta bayaran itu 2 kali lipat. Namun Veron tidak langsung menyetujuinya. Dia pun mengundang mereka ke pesta di tengah malam. Brian dan Roman sejenak bersantai di bengkel Tej sambil menikmati balapan ski dan para ladies berbikini. Montirnya yang bernama Jimmy diminta Brian untuk melihat mesin mobilnya dan sistem pelacak yang dipasang oleh polisi. Dan rupanya 2 pengawal Veron mengikuti gerak-gerik mereka juga. Koplaknya si Romance mengerjai mereka hampir membakar mobilnya. Kiss my ass, putos. Brian dan Romance menemui Bilkins dan anak buahnya. Hampir saja terjadi perkelahian antara Romance dan agen polisi yang ditembakinya karena mengira mereka akan lari. Dan mereka menceritakan sebuah tugas yang diberikan Veron. Namun Roman mengatakan sepertinya Monica juga telah terpengaruh olehnya. Tidak mau hanya dijadikan alat oleh polisi dan Veron, Brian akan membuat strategi lain agar bisa loloskan diri dari 2 pihak ini. Man,
We need 2 more Mereka meminta bantuan Tej untuk menyiapkan balapan dengan 2 pengemudi lain yang sebelumnya pernah kalah ketika mendapatkan pengujian dari si Veron. Dan kali ini taruhannya adalah mobil mereka. Brian mencari akal agar memenangkan perlombaan ini karena mesin yang digunakan membalap lain lebih unggul. To pull something out of our ass. The only thing I can think of is Done deal. all right, let's do this, bro. I'm getting. Start pertama adalah si Jabrek yang melawan si Romance. Di awal start, Roman udah ketinggalan hingga dia mengaktifkan NOS untuk segera menyusulnya. Namun liciknya dia menabrakkan sebuah pembatas agar si Roman kehilangan kendali mobilnya. Setelah si Jabrek sampai finish, rekanya langsung memulai startnya. Dan Brian baru saja menancap gas beberapa saat kemudian ketika musuhnya sudah melakukan putar balik. Brian melakukan aksi nekat sebagai strateginya untuk menantang adu bagong. 2 mobil itu pun berhasil mereka bawa pulang. Di malam harinya, Brian dan Roman datang ke klub milik Veron. Veron rupanya melihat Brian dan Monica semakin dekat. Something right, probably. Yeah, he's admiring this. Excuse me. Dia menunjukkan seorang wanita yang sedang menggoda seorang pria tua. Ternyata pria ini adalah detektif Bigwood. Veron memaksa dan mengancam untuk memberi waktu 15 menit sebelum pasukan polisi mengejar aksi yang akan dilakukan Brian dan Romance. Dia bahkan mengancam keluarga detektif ini jika hal ini tidak dilakukan. Ancaman tersebut berlaku juga untuk Brian dan Romance. Bahkan karena Veron cemburu, dia mencium Monica dan meminta jangan pernah menyentuh pria lain. But you'll be next. You ever. Di pagi harinya, Monica datang untuk memperingati Brian bahwa mereka akan dibunuh setelah pekerjaan itu mereka selesaikan. Dan tiba-tiba, 2 pengawal si Veron kembali mengintai mereka. Mereka memaksa masuk ke kapal untuk mencari Monica, tapi untungnya mereka tidak menemukan siapapun. Perkelahian mereka hampir berujung saling tembak hingga Veron datang melerainya. What else, buddy? You first, asshole! You for now! Shut up. Shut up. Let's go. Saugan, come. Because tomorrow, Roberto and you. Just so we don't have any problem. Brian dan Roman kembali menemui polisi untuk memberikan informasi terkait rencana visi Veron. Untuk mengantar kiriman uang ke landasan, diketahui Veron berencana untuk membawa kabur uangnya ke luar negeri. Sedangkan detektif Bigwood yang bergabung dalam polisi lokal mengintai lokasi persembunyian uang si Veron. Dua pengawal si Veron datang membawa palu gada untuk menghancurkan dinding rumah dan mengambil uang jutaan dolar yang disembunyikan di balik dinding. Seorang intel langsung melaporkan aksi mereka kepada si detektif Bigwood yang sebelumnya diancam oleh si Veron. Brian dan Roman segera tancap gas menuju landasan. What is he doing? Helikopter yang tiba-tiba muncul langsung menembaki senjata penghancur sistem pengemudi. Brian berusaha mencabut kembali alat tersebut. Puluhan mobil polisi terus melakukan pengejaran. Brian dan Roman yang sudah menyiapkan strategi memasukkan mobil mereka ke sebuah gudang. Puluhan polisi dan 2 helikopter mengepung mereka ketika pintu gudang itu dibuka. Hal mengejutkan terjadi. Ratusan mobil sport keren keluar dari lokasi itu. Polisi dibuat pusing. Mobil mana yang harus mereka kejar hingga terlihat 2 mobil sebelum yang digunakan Brian dan Roman kembali melakukan pengejaran.
Namun ketika terpojok, yang keluar adalah Suki dan Ted. Shit. I know my tags are out of date, but damn. Where are they? Romance berhasil mengerjai anak buah si Veron dengan kursi pelontarnya. Polisi segera datang menyergap untuk menangkap si Veron di bandara. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan karena si Veron tidak ada di sana. It's not Verona Fuentes. What do you mean? Brian yang akan melakukan hal yang sama untuk melontarkan si botak ini, ternyata dia merubah rencana awal. Mereka menuju sebuah lokasi yang dimana Veron dan Monica yang berada di sana. Oye, ven aquí. Car, on its way. On the way, huh? Dan Veron ternyata sudah membongkar penyamaran Monica yang sebagai agen pabean. Mereka akan kabur menggunakan kapal pesiar, sedangkan Brian akan dihabisi oleh si botak ini, hingga si Roman datang untuk mencegahnya. Setelah berhasil mengatasi anak buah si Veron, kapal pesiar itu sudah berlayar, dan Brian kembali melakukan aksi gila menerbangkan mobilnya. Shit, we're gonna do this big. Hold on, roll crazy, man. What the hell you doing? Ketika Veron hendak menembaknya, Brian lebih dulu dan Monica berhasil mengambil senjatanya. It's over, Carter. You okay? Polisi akhirnya berdatangan. Mereka menemukan 6 tas yang berisi uang milik Veron sebagai barang bukti kejahatannya. I guess we can call it even. We found some more. Brian dan Romance dibebaskan dari catatan kejahatannya. Same here. Oh man, I love. Mereka mencuri beberapa uang gepok yang dia sembunyikan di balik bajunya. Film pun berakhir.